Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ibadah sholat ini yaitu meliputi ibadah qalbiyah batin dan ibadah badaniah secara keseluruhan anggota badan kita. Jadi sholat ini ibadah yang paling afdal, ibadah yang berbentuk gerakan yang membutuhkan seluruh panca indera dan seluruh anggota badan. Jadi tidak ada ibadah badannya yang melebihi ketimbang sholat. Jadi kalau badan kita ini digunakan sholat sudah termasuk untung. Karena sudah mendapatkan apa yang diperintahkan oleh agama dari jempol kaki sampai ubun-ubunan. Ibu-ibu itu ikut semua dalam melaksanakan sholat. Berarti kita sudah memposisikan badan kita sesuai dengan kehendak Allah. Karena ibadah badannya ini menggerakkan seluruh badan kita, maka seluruh badan kita diajak bersujud kepada Allah, berrukuk kepada Allah, beritikad kepada Allah, maka berucap dengan ucapan yang diperintahkan oleh Allah, mengagungkan Allah, bertawadhu kepada Allah, maka kita sudah punya keuntungan, sudah meraih ibadah yang diutamakan oleh Allah. Memposisikan tubuh kita, memuliakan tubuh kita dalam rangka kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di lain kesempatan mungkin saja nanti, bahkan bukan mungkin lagi, mata, telinga kita itu akan diminta pertanggungjawaban. Semua akan diminta pertanggungjawaban. Sisi baiknya akan ditanya, sisi buruknya kenapa? Kan begitu. Sisi baiknya akan diberikan kebaikan, sisi buruknya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibadah sholat ini adalah ibadah yang berbentuk badannya. Apakah ada ibadah yang utama setelah sholat? Wa ba'daha shaum. Yang kedua, ibadah yang diafdalkan setelah sholat adalah shaum, berpuasa. Ini puasa sama, ibadah fisik. Kelihatan kalau orang puasa, matanya loyong, coba hidungnya dong aja dari pagi, udah ngebayang aja tuh, ya, itu pewangian buat sore. Ya. Hidup kita itu lebih tajam daripada bulan Syawal, Pak. Kalau bulan puasa, iya. Jamu batu aja, kayaknya wangi benar. Ya, kalau kepengen mantapnya wanginya jamu batu itu bulan puasa, Pak. Ya, itu. Kalau di bulan sekarang nggak terasa apa-apa. Kalau di bulan puasa, ya. Jadi setelah sholat, ibadah badannya yang afdal adalah summal hajj, kemudian ibadah haji, summal zakat, kemudian ibadah zakat. Ini keutamaan ibadah. Nah, ini kita bahas dulu. Yang pertama adalah sholat. Kenapa sholat ini jadi utama di dalam keparduan ibadah badannya? Ya. Rasul menjelaskan, awwalu ma yuhassabu as-shalah. Paling pertama dan utama sebelum menanyakan tentang apa yang kita perbuat di dunia ini, yang paling pertama sekali yang diinterogasi, yang diaudit, yang diaudit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni as-shalah, adalah sholatnya. Sebaik apapun sholatnya, sebaik
apabila sholat kita baik, fa'in saluhan sholat amal, barang siapa yang sholatnya baik maka akan baik pula seluruh amalnya. Karena as-sholatu ra'sul amal, sholat ini adalah pemimpinnya amal kita. Dengan sholat maka amal yang lain akan terarah, ibadah yang lain akan terarah. Semakin baik sholat kita maka lisan kita akan baik, lebih baik, lidah kita akan yang keluarnya lebih baik, dari pendengaran kita akan selektif, mata kita juga akan selektif. Ini standarnya sholat. Jadi gampang. Kalau untuk membengkel zakat, bengkel puasa, bengkel haji, standarnya baik itu sholat. Gitu. Karena sholat bagian dari penghulunya amal, pimpinannya amal. Mudah-mudahan sholat kita terarah dengan baik. Farduha, adapun fardunya sholat, afdalu min faraidi. Fardunya sholat itu tidak ada kefarduan dalam ibadah syariat Islam ini yang lebih utama ketimbang daripada sholat. Ya, fardu ibadah tidak ada yang lebih utama daripada fardunya puasa, fardunya zakat, fardunya shaum, fardunya haji. Tidak ada yang melebihi daripada sholat. Ya memang beratnya juga luar biasa sholat, apalagi sebagai kalau bukan orang-orang yang terlatih dan malu kepada Allah. Malas hujan rinci. Jangankan lagi yang jauh, yang dekat juga kedengaran aja nih. Tapi kalau hatinya sudah nyari, hatinya sudah bangun, insya Allah ya malah kayak peselancar. Peselancar itu bukan cari yang gak ada ombaknya. Semakin gede ombak, ya semakin indah. Semakin indah, sama jamaah al-barakah itu. Semakin dingin hujan sedikit, semakin penuh perasaan. Kemasi dapat gitu. Alhamdulillah. Untuk nanti selama itu begini aja, 2 orang aja dalam sholat udah jamaah 3 orang udah banyak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan-kemudahan di dalam rangka beribadah, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nabluha afdalun nawafil, utawi kesunahan sholat itu lebih utama ketimbang kesunahan lain. Kesunahan sholat itu lebih utama daripada sunahnya puasa, daripada sunahnya zakat, daripada sunahnya haji. Ngelaksanain gimana tidak? Ya. Kalau kepengen mendapatkan kesunahan haji umroh, ongkosnya berapa? Ongkosnya berapa? 235 juga stop ke sana stop. Kita bawa cadang bukan belum lagi mikir ongkos. Oleh-oleh anda yang mendoain ya. Iya. 35 itu 45 habis tuh. Habis. Dari rumah ke Masjid Al-Barakah nih. Ngikut pengajian 1 jam. Gitu. Waktu suruh sholat suruh 2 rakaat. Udah mendapatkan keutamaan ibadah umroh. Murah kan? Pakai duit kagak? Modal kesel doang. Ya 1 jam pulang membawa pahala umroh. Belum lagi membawa pahala 1000 rakaat. Kalau kita pengen kedapatin 1000 rakaat, sholatnya masih di Masjid Nabawi kita. Di Masjid Nabawi. Sholat berjamaah di masjid, ya datang ke pengajian, duduk ikuti pengajian, bulannya udah bawa pahala sholat 1000 rakaat pakai uang.
Enggak, modal demen, modal ingin aja udah. Begitu. Itu aja. Ya, begitu. Itu namanya sholatnya Bokolo yang belum bisa sholat di Masjidil Nabi di Masjid Nabawi itu. Diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'daru ahadun bi tarkiha madama aqilan. Maka tidak ada udur. Tidak ada udur untuk meninggalkan sholat madama aqilan selagi punya akal, selagi akalnya sehat. Jadi udur sholat itu dua Pak. Meninggalkan sholat boleh meninggalkan sholat. Satu tidur, dua lupa. Ya, ibaratnya kita tidur seminggu tidak sholat. Itu seminggu nggak ada satu. Asal jangan goyang ngopi bangun gitu. Goyang makan bangun tidur lagi. Nah itu mah, itu sengaja itu mah. Itu mah pura-pura tidur itu mah. Gara-gara nggak mau sholat aja itu mah. Kadang-kadang nanti saya sholat jangan ada yang tahu. Jadi boleh dibohongin. Anak boleh dibohongin kata bini. Dia suami tidurlah aja nggak apa-apa. Tapi badannya seger aja. Keringanan lagi. Begitu ngelihat kulkas kosong. Iya. Ngelihat istilahnya ke meja makan. Ini bekas siapa? Nggak ada siapa-siapa. Nah, udzur sholat itu adalah dua. Satu yaitu lupa. Kedua ketiduran. Selain daripada itu tidak ada udzur sholat. Ya, madama akal sabilan selagi akal kita sehat. Yaitu sakit, salah satunya bukan istilahnya udzur sholat. Repot apalagi, sibuk apalagi. Bong sibuk itu kan kita yang bikin, bukan waktu. Ya. Maka udzur sholat itu bagi orang yang akalnya sehat tidak ada udzur. Itu. Jadi jangan, bahkan tarikus sholat itu luar biasa. Orang yang meninggalkan sholat itu bermuharram, ya. Itu. Kan hayawan yang bermuharram itu ada 5. Nih, 1 tarikus sholat, 2 berzina, 3 musyrik, 4 babi, 5 anjing. Itu bermuharram. Bermuharram itu. Makanya kalau di kampung sebelah kan kalau subuh suka ada kayak gini. Man taraka sholata khamsa amdan muta'amidan fajajahum jahannam khalidan fiha. Pakai bahasa Sunda Pak. Sahajalma tinggal sholat 5 waktu, tinggal lebar disengaja. Itu tentu jahanam tempat balikna. Orang Islam ninggalakan sholat sengaja. Laka udur gak ada udur ninggalin sholat. Ya, sengaja. Ninggalkannya tanpa udur. Kata Allah Subhanahu wa taala, fajajahum jahannam khalidan biha. Ya. Maka tempat kembalikannya wis disediakan cuma Gusti Allah, neraka jahanam. Khalidan biha. Kekal abadi selamanya. Kekal abadi selamanya.
Begitu masuk tak tutup, udah tidak ada kesempatan lagi. Yang ninggalkannya sengaja waktunya ada, badannya sehat, sengaja tinggal. Apalagi kita masih bisa tertawa, sudah nggak sunat 20 tahun masih bisa tertawa ini kepikiran ini gimana ceritanya, ninggalin sholat udah 20 tahun masih bisa ketawa. Yeah. Mudah-mudahan